terus terang aja nih. Tapi oke deh, karena saya ingin juga berbagi info untuk adik-adik semua tentang clinical trial management. Ini bidang yang cukup serius ya. Makanya saya tadinya mikir, wah ini harus serius presentasinya. Tapi oke deh, kita hari ini santai aja. Oke, sekali lagi saya akan berbagi informasi tentang clinical trial management, atau dalam bahasa Indonesianya itu manajemen klinik uji klinis. Nama saya Marli Sinyunting, adik-adik atau yang mbak-mbak, mas-mas kalian di sini bisa manggil saya dengan sebutan nama panggilan saya SC. Oke, Messi, slide selanjutnya mungkin. Ya, apa itu clinical trials, atau bahasa Jermannya klinische Studien, atau uji klinis? Saya nggak tahu, mungkin adik-adik atau mbak-mbak atau semuanya di sini mungkin pernah dengar atau pernah tahu tentang clinical trials atau klinische Studien. Sekarang itu lagi hangat-hangatnya COVID ya, COVID-19, dan itu ada klinische Studien yang banyak berjalan saat ini untuk vaksin COVID ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menerangkan apa itu uji klinis. Uji klinis itu adalah eksperimen atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian klinis. Apa saja yang bisa diamati misalnya, atau apa saja yang bisa dilihat dalam uji klinis ini. Mungkin Messi bisa klik selanjutnya. Ya, uji klinis itu bisa dilakukan untuk vaksin, untuk obat-obatan, dan untuk alat-alat kesehatan. Ini antara lain ya. Uji klinis itu diadakan untuk, sekali lagi, untuk vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. Ya, kemudian kita akan lihat slide selanjutnya. Contoh-contoh dari uji klinis, itu misalnya ada fase 2, 3 studi yang sudah berjalan di Jerman untuk vaksin, COVID-19 vaksin, yang dilakukan oleh perusahaan BioNTech dan Pfizer misalnya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah uji klinis salah satu obat dengan Wirkstoff, apa ya istilahnya, dengan ya bahan kimia yang namanya alisertib. Ini misalnya untuk pasien yang punya solid tumors misalnya. Kemudian di tengah ini ada uji klinis untuk alat pacu jantung, untuk melihat pasien apa yang banyak mendapatkan profit dari alat pacu jantung tertentu. Misalnya alat pacu jantung itu sekali lagi ada banyak jenisnya, dan ada jenis-jenis tertentu mungkin yang cocok untuk pasien dengan kasus seperti ini misalnya, dan dengan kasus yang lain misalnya, itu mungkin berbeda-beda profitnya ya untuk masing-masing pasien. Kemudian contoh ketiga adalah dari perusahaan CureVac. Ini adalah perusahaan obat atau perusahaan biofarmasi di Tübingen. Mereka juga sekarang mengadakan uji klinis untuk vaksin COVID-19 dengan basic mRNA misalnya. Ini adalah contoh-contoh uji klinis, jadi mungkin kalian bisa mikir, oh ya oke, obat-obatan itu nggak langsung keluar ya, misalnya langsung bisa dibeli di apotek atau langsung bisa ke dokter, saya minta obat-obat itu. Semua obat-obat yang keluar itu melalui satu proses uji klinis yang cukup panjang. Uji klinis ini panjang ya, jadi bisa tahunan, 2 tahun, 1 tahun, bisa juga 10 tahun misalnya, untuk melihat segala kemungkinan efek samping atau profitnya, atau apakah efikasinya atau safety-nya, itu bisa panjang uji klinik. Jadi uji klinik itu sebenarnya kalau dipaksa cepat-cepat juga kayaknya kurang, bisa jadi informasinya masih kurang banyak yang bisa diambil ya. Tapi kalau uji klinis itu benar-benar dilaksanakan dalam waktu yang cukup sesuai dengan protokol, kenapa tidak? Jadi mungkin kita bisa mendapatkan vaksin atau obat-obatan dalam waktu yang cukup cepat, tapi tentu protokol dan semuanya harus dilakukan dengan benar juga. Oke, Messi, kita ke slide selanjutnya. Ya, uji klinis pastinya ada fase-fase ya. Jadi fase yang saya presentasikan di sini adalah fase yang sudah masuk dalam klinis.
ada fase sebelumnya, yaitu yang dinamakan preklinis. Itu adalah fase pengujian yang dilakukan untuk di hewan-hewan percobaan misalnya. Kemudian setelah itu selesai, kita masuk dalam fase clinical trials yang kamu bisa lihat di sini. Jadi di sini ada 4 fase. Fase 1 itu untuk melihat safety-nya, untuk mengevaluasi safety-nya, kemudian untuk menentukan dosis mana yang aman nih untuk dipakai untuk digunakan selanjutnya. Kemudian juga untuk melihat efek samping yang ada dalam obat atau dalam wirkstoff tertentu misalnya. Kemudian masuk ke fase 2. Fase 2 itu untuk melihat menguji efektif obat itu, kemudian untuk melihat safety-nya dari obat itu. Safety di sini dalam arti apakah obat itu aman untuk pasien atau untuk subjek tertentu atau untuk relawan tertentu misalnya, untuk kita mau melihat seperti itu apakah aman atau enggak misalnya. Kemudian kita masuk ke fase 3. Fase 3 itu untuk mengkonfirmasi efektif dari obat itu, kemudian untuk melihat efek sampingnya, untuk memonitor efek sampingnya, kemudian untuk membandingkan dengan treatment yang lain, kemudian juga untuk mengumpulkan informasi. Saya ingin menekankan ke side effect ya, ini sangat penting karena yang namanya obat itu kita kan ingin tentunya sedapat mungkin sedikit efek samping, tapi efek kerjanya yang banyak misalnya yang bagus untuk kita. Jadi itu semua benar-benar harus diperhatikan, harus didokumentasi. Contohnya misalnya nih, pasien setelah habis dapat infus misalnya, infus obat untuk kanker misalnya. 1 jam kemudian dia ngerasa kok saya agak-agak sesak napas nih, aduh kenapa ya gitu. Nah itu harus cepat-cepat dilaporkan ke para medis, ke dokter atau ke Krankenschwester atau suster yang ada di situ untuk kemudian didokumentasi. Oke, dokumentasi dalam bentuk 1 jam setelah pasien mendapat infus ini dia sesak napas misalnya. Atau nggak harus sesudah infus ya, bisa jadi 2 hari sesudahnya, atau seminggu sesudahnya, sebulan sesudahnya, itu biasanya akan selalu ada kontrol ya untuk pasien, entah nanti pasien datang sebulan sekali ke klinik, atau mungkin orang-orang di klinik yang akan menelpon pasiennya dan nanya, kamu apa kabar, kamu baik-baik aja kah, ada kira-kira yang aneh nggak terjadi, misalnya kamu jadi batuk-batuk atau gatal-gatal, itu semua juga bisa disebut efek samping ya, kita nggak tahu. Jadi tapi semua tuh harus didokumentasi, dan dokumentasi itu harus benar-benar bagus dan benar, karena siapa tahu itu efek sampingnya obat ini misalnya ya. Oke, dan kita lanjut. Biasanya setelah fase 3 selesai, itu obat itu akan ditentukan apakah dia bisa di-approve atau enggak. Dalam arti approve itu bisa digenemi, bisa diterima untuk dipasarkan atau enggak. Nah, itu misalnya kalau di Amerika tuh badannya namanya FDA, di Eropa tuh ada namanya EMA, di Indonesia tuh misalnya BPOM, dan setiap negara juga ada yang istilahnya badan yang akan menentukan misalnya apakah obat ini boleh dipasarkan secara umum atau hanya berdasarkan resep dokter atau tidak. Seperti itu setelah fase 3. Setelah obat-obat ini dipasarkan, dan datang berikutnya adalah fase 4. Jadi fase 4 itu biasanya setelah approval, ya setelah digenehmigung, setelah disetujui atau diterima, itu adalah satu uji atau untuk pengamatan apakah obat ini ada resiko selanjutnya dan bagaimana keuntungannya untuk pasien misalnya, apakah benar-benar pasien yang minum obat ini misalnya atau yang dapat infus obat ini benar-benar dia sembuh, atau seberapa lama dia akhirnya benar-benar sembuh, atau bagaimana efek sampingnya apa segala, nanti kita akan lihat semuanya. Dan untuk pasien mana aja yang misalnya benar-benar bisa dapat benefit yang paling banyak untuk obat ini. Contohnya. Ya, Messi, kita ke slide selanjutnya ya. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Oke, Messi tadi udah bilang ya, udah cerita. Saya ini latar belakangnya sebenarnya biologi. Biologinya tuh dulu di S1 di UI. Dulu saya tertarik banget sama yang namanya genetika deh. Jadi saya tuh yang namanya,
CTAG apa segala tuh tertarik banget deh. Kemudian bisa mutasi apa segalanya itu akhirnya yang jadi salah satu skripsi saya, ya skripsi S1 saya tuh tentang genetika. Kemudian saya lanjut di Jerman. Jadi waktu saya rasa, oke kita balik dulu, setelah saya selesai genetika itu, saya terus tertarik dengan bidang neuroscience ya, maksudnya bagaimana otak itu bekerja, terus apa saja yang kita bisa berpikir, atau dengan penyakit-penyakit neurologi juga misalnya, saya jadi tertarik juga dengan itu. Akhirnya saya kemudian memutuskan untuk pergi ke Berlin, ke Charité Berlin. Waktu itu saya dapat akhirnya tawaran, jadi waktu itu saya apply untuk sebenarnya saya waktu itu apply-nya untuk master ya. Entah kenapa di Berlin mereka terus menawarkan saya bukan master tapi doktor, karena doktor itu waktu itu ada istilahnya, ada stipendiumnya, ada grant-nya. Jadi mereka bilang, ya bagaimana kalau kamu ambil dokter aja nih, kan ini kan juga sekaligus langsung penelitian apa segala. Jadi saya ambil akhirnya dokter di Charité itu. Kemudian singkat cerita saya ambil doktor dan master di bidang neuroscience di Charité. Setelah selesai itu, saya kemudian sempat kerja sebentar sebagai postdoc di Charité, tapi kemudian saya mendapatkan tawaran lagi di Uniklinik Erlangen neuropatologi, karena waktu itu kebetulan profesornya sudah kenal saya waktu saya ngambil doktor, dan dia pindah ke Erlangen, dan profesor saya salah satu pembimbing saya di Berlin bilang, kamu di Erlangen tuh masih baru tuh ininya, bidang epilepsi itu. Waktu itu saya banyak meneliti tentang epilepsi, kamu kesana deh sama dia gitu ya. Oke, saya jadinya ke Erlangen, dan di situ saya ya di Institut Neuropatologi jadi postdoc lah, mengambil postdoc di sana. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa saya memilih pekerjaan ini ya? Jadi ini suatu proses yang panjang ya. Jadi dulu tuh cita-cita saya sebenarnya jadi peneliti ya. Jadi entah dia peneliti apa, peneliti yang ada hubungan biologi, kesehatan, medicine lah begitu. Pokoknya jadi peneliti. Setelah saya jadi peneliti, sekian lama saya pikir, kayaknya ada yang kurang nih apa gitu ya. Maksudnya masih ada sesuatu yang belum puas gitu loh. Jadi kayaknya ini saya kurang deh, ada sesuatu deh gitu yang masih saya pengen raih ya. Kemudian di bidang penelitian itu memang senang ya, menyenangkan ya. Tapi terakhir itu tentu kita tahu, mungkin kalian yang udah berkecimpung di bidang penelitian, yang namanya grant atau istilahnya budget untuk penelitian itu mungkin agak-agak terbatas ya, dan kalian juga harus bersaing dengan yang top yang sudah namanya tuh udah dipublikasi, yang udah yang tingkat atas di Nature apa segala gitu ya. Dan itu persaingan itu kan tentu berat ya. Nah, semakin berat persaingan dan semakin lama grant itu semakin sedikit. Jadi saya pikir, wah kalau begini nih susah juga ya. Maksudnya kita kan juga bukan hanya saya sendiri yang bersaing, tapi di atas kita tuh ada institusi, ada universitas apa segala. Dan akhirnya saya pikir, bagaimana saya coba bidang lain yang sepertinya juga menarik, yang masih ada hubungannya dengan kesehatan. Kebetulan saya kenal orang yang bekerja di bidang ini, clinical study ini. Saya tanya-tanya dia, dan dia juga kerja di suatu perusahaan. Terus dia bilang, ya kamu kalau mau coba aja gitu. Terus akhirnya saya ngelamar istilahnya, tapi karena saya waktu itu mulai benar-benar dari nol, ya yang istilahnya cuman fotokopi dokumen apa kayak gitu, terus bikin folder gitu. Jadi waktu itu saya benar-benar nggak ada yang namanya wawancara sulit-sulit, susah-susah tuh enggak gitu. Mereka cuma tahu, oke, kamu udah dokter, ya udah di sini, masuk sini aja gitu. Jadi ya udah, jadi saya tuh benar-benar memulai pekerjaan saya itu dari nol ya. Jadi kalau dokter tuh kan biasa, wah gue dokter nih gini-gini ya. Tapi kalau namanya waktu saya mulai dari nol nih di klinis student ini, hari pertama tuh saya cuma tugasnya coba kamu baca semua ini dan fotokopi misalnya. Terus fotokopinya 10 kopi gitu. Terus saya pikir, fotokopi 10 kopi, aduh. Tapi ya itu juga satu proses ya. Saya pikir, ya oke, nggak apa-apa gitu. Fotokopi aja 10 kali. Habis itu, oke, terus berikutnya, kamu coba ini ya, bikin ordner ya, urutannya begini, gini, gitu. Nah gitu, waktu itu saya bahasa Jermannya juga masih belum bagus. Karena saya waktu dokter dan master itu bahasanya Inggris. Jadi kalian ini pasti lebih canggih deh bahasa Jerman dari saya. Jadi
ya udah gitu loh, udah gitu ngelihat dokumen-dokumen bahasa bahasa Jerman semua, ini artinya apa ya kurang lebih ya. Tapi ya pokoknya itu suatu proses ya. Jadi setelah itu kemudian saya naik ke selanjutnya, yaitu untuk misalnya apa sih, melihat data-data, kemudian selanjutnya melihat data-data yang ada untuk mungkin agak-agak sedikit kalau ngelihat kalau ada yang salah misalnya diinformasikan misalnya ke monitor atau ke clinical trial management apa segala tuh. Pokoknya ada juga masa-masa itu. Kemudian ada masa-masa yang akhirnya saya boleh teleponan dengan dokter dan suster-suster di klinik. Nah, itu udah ngerasa GR. Wah, boleh juga. Nah, itu misalnya kalau ada masalah atau problem ya, terus mereka bilang, wah ini Pronyunting ini pasiennya nggak bisa datang nih besok nih, bagaimana nih kita harus ngapain? Nah, itu misalnya kayak gitu. Sampai akhirnya saya sekarang udah di suatu posisi di mana saya boleh memonitor clinical study itu langsung di klinik. Jadi itu lebih apa ya istilahnya lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar lagi karena kita di situ untuk melihat data-data, untuk melihat pasien, untuk melihat apakah protokol dijalankan dengan benar apa enggak. Saya pikir kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Messi ya. Jadi itu mungkin lebih ke arah situ. Oke, ini kayaknya kita bisa lewatin ya, Messi ya. Kayaknya saya udah nerangin. Maaf. Nggak apa-apa. Berikutnya deskripsi pekerjaan saya. Oke, saya ngapain aja nih ya kira-kira di klinik? Ya jalan-jalan ya intinya. Oke, Banget. jalan-jalan. Jadi kerjanya saya begini. Saya datang ke klinik, kemudian biasanya saya intinya harus memonitor jalannya clinical study di klinik itu. Bisa di klinik, bisa di praktek, bisa di universitas klinik, pokoknya di mana aja yang mereka mengadakan uji klinis ya. Jadi intinya saya datang, kemudian saya harus melihat dokumen-dokumen mereka. Jadi misalnya dalam waktu saya datang, misalnya dalam satu periode, misalnya sekali dalam 2 bulan misalnya. Nah itu saya harus lihat dalam 2 bulan terakhir saya datang ini apa saja yang sudah dilakukan di klinik atau apa saja yang terjadi di sana misalnya. Saya melihat data-data pasien, terus misalnya pasien itu yang seperti saya bilang mereka punya efek samping, misalnya mereka tiba-tiba sakit kepala, gatal-gatal, atau sesak nafas misalnya, atau misalnya ada juga yang, oh kok saya jadi capek mulu akhir-akhir ini ya, kenapa ya? Nah itu saya lihat tuh di pasien aktenya tuh. Nah itu benar-benar dokumentasinya di situ misalnya. Terus misalnya ada juga data-data pasien itu, kemudian oke, nanti saya melihat dokumentasi dari efek samping dan sebagainya, dan bagaimana kondisinya pasien itu, apakah dia happy, apa dia seneng nggak, misalnya, oh saya oke nih, baik-baik aja, misalnya, atau kok saya jadi agak-agak depresi nih, gimana, itu juga semua harus didokumentasi. Nah, semua data-data ini harus dimasukkan dalam satu sistem. Sistem ini adalah suatu database yang besar yang bisa dilihat oleh pabrik obat. Jadi pabrik obat itu sponsor, kita bilang sebagai sponsor yang memproduksi obat ini, dan juga saya dan juga klinik. Jadi kita semua dalam hal ini harus bisa melihat data-data itu apa benar-benar dimasukkan dengan benar apa enggak misalnya. Tugas saya misalnya gini, saya baca di pasien akte nih, pasien misalnya tanggal 22 Oktober sakit kepala. Kemudian saya lihat di database-nya benar nggak nih dimasukkan tanggal 22 Oktober sakit kepala misalnya. Kalau misalnya saya lihat, loh, kok data ini nggak masuk ya? Nanti saya akan tanya ke dokter, terus atau tanya ke suster, ini data ini kenapa nggak masuk nih? Terus mereka bilang, oh maaf saya lupa misalnya. Oke, terus mereka masukin. Terus saya misalnya juga tanya ke dokter misalnya, bagaimana nih menurut kamu pasien ini dengan obat ini dia oke nggak? Maksudnya dia menurut kamu ada benefitnya atau enggak gitu. Terus nanti dokter bilang, oh iya, Frau Nyunting, pasien-pasiennya saya lihat sampai hari ini oke nih mereka kayaknya baik-baik aja. Oke deh, begitu bagus lah. Ada juga misalnya studi yang pasien-pasien itu harus melakukan CT scan atau X-ray atau PET atau segala tuh. Mbak Messi ini pasti tahu semuanya. Nuklear medicine ya. Iya. Scintigraphy. Kerjaan aku tiap hari. Tiap hari ya. Nah, itu kita juga lihat bagaimana. Nah, itu biasa pasien-pasien yang harus ada build-nya ini biasa pasien Krebs ya. Terus kita bisa ngelihat misalnya apa
apakah tumornya tuh makin kecil atau bagaimana, makin hilang atau malah di tempat lain muncul lagi. Nah itu biasa kita juga harus lihat itu gambaran-gambaran CT scan apa scan-scannya itu. Oke, terus kita bisa lihat ke slide selanjutnya, Messi. Ya. Kelebihan dan tantangan. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya banyak ya. Kalau saya sih hobi sih. Jadi kelebihannya itu karena saya memang senang jalan ya. Saya juga senang bertemu orang, bersosialisasi. Saya juga senang menerangkan sesuatu gitu. Bukan berarti saya jadi tahu semuanya, pintar semuanya. Tapi kalau nerangin orang dalam keadaan dalam situasi yang tidak formal gitu, saya senang misalnya. Terus ya itu hobi saya. Bedanya mungkin gini ya, dulu kan saya tuh peneliti ya. Kalau peneliti itu mungkin kamu akan satu hari duduk, misalnya tuh eksperimen, melihat hasilnya bagaimana, apa segala. Nah, saya itu mungkin sebagai peneliti bisa seperti itu juga, tapi saya juga senang banget yang namanya ketemu orang dan ngobrol. Jadi itu yang mungkin akhirnya saya pikir, oh ini pekerjaan ini pas nih, karena saya senang banget ya, misalnya kalau ya, ketemu orangnya ngobrol aja gitu, cerita-cerita apa segala. Terus kalau saya duduk misalnya seharian gitu untuk penelitian, kayaknya kalau nggak ketemu ngeliat orang, stres juga ya. Jadi kalau kamu bekerja sebagai clinical trial monitor seperti pekerjaan saya saat ini, kamu ketemu orang, kamu ngobrol sama orang, tapi saat yang sama kamu juga melihat data-data itu secara detail apa semua komplit atau enggak. Pokoknya semua sepertinya pas lah untuk saya. Untuk saya ya. Kemudian tantangannya, oke. Pekerjaan saya ini saya sering keluar kota ya. Jadi dalam setiap minggu tuh saya pasti keluar kota. Jadi dalam seminggu itu saya bisa ke satu klinik, bisa jadi kedua klinik di kota yang berbeda misalnya. Nah itu tentunya kamu harus benar-benar suka jalan-jalan ya. Kalau kamu misalnya tipe yang suka duduk di kantor misalnya, itu mungkin nggak cocok dengan pekerjaan ini karena kamu akan ya bosen misalnya. Saya juga dulu pernah lama ya istilahnya duduk di kantor itu lama-lama saya bosen juga. Nah itu kamu harus suka jalan, kamu juga harus senang bersosialisasi, ketemu orang, mungkin ngobrol tentang bidang yang tentang klinis studi tentunya, atau kalau kamu ke klinik tentunya dengan dokter atau suster tentang bagaimana obatnya, bagaimana pasiennya, apa segala. Terus kamu juga harus senang misalnya bekerja dengan tim. Nah ini penting ya, karena klinis studien itu studi klinis itu kamu nggak mungkin kerja sendiri. Itu juga salah satu bedanya dengan peneliti. Kalau peneliti itu kamu mungkin lebih sebagai orang yang sendiri ya. Kamu memang harus menentukan, oh saya mau menulis ini, saya mau meneliti ini, gini-gini. Kalau klinis studien itu kamu nggak mungkin kerja sendiri, karena di bidang ini ada orang yang misalnya yang tugasnya seperti Krankenschwester yang memberikan obat ke pasien misalnya, terus ada juga dokter atau istilahnya principal investigator itu profesor atau dokter yang benar-benar istilahnya mengepalai studi klinik ini di kliniknya atau di prakteknya. Nah itu mereka tuh juga orang yang paling penting ya, karena mereka yang menentukan nanti semuanya ini akan ke arahnya gimana, yang akan istilahnya mengevaluasi pasien. Dan di kantor kamu juga punya banyak tim yang kerjasama dengan kamu, misalnya yang di bidang nggak usah jauh-jauh, misalnya di bidang finance, itu penting juga ya, finance, atau di bidang drug safety, misalnya. Jadi untuk kalau ada efek-efek samping, kalau drug safety itu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di pasien, misalnya itu klinik bisa langsung kontak ke drug safety, misalnya. Tapi kita juga ada harus kerjasama dengan baik dengan drug safety, juga dengan orang-orang yang dulu yang saya pernah lewatin posisinya, misalnya itu in-house CRA misalnya. Jadi mereka tuh yang banyak berurusan dengan dokumentasi, dengan istilahnya etik komisi. Mereka untuk studi klinik itu kita harus apply ya, harus submit ke etik komisi untuk menentukan etik komisi setuju nggak dengan studi ini. Dan kalau misalnya pasien misalnya punya efek samping yang benar-benar berat, itu juga harus dilaporkan ke etik komisi. Nah itu adalah tugas in-house CRA namanya, atau kalau di perusahaan lain mungkin namanya clinical trial associate. Nah itu saya juga dulu pernah di posisi itu, jadi saya tahu misalnya betapa beratnya mereka kalau tugas dengan dokumen-dokumen dan dengan submit ini. Kedengarannya sih gampang ya, tapi itu satu hal yang benar-benar
berat, tapi ya bagus ya, karena kita kan juga ingin clinical study kita jalan dengan benar dan tepat istilahnya ya. Oke, kemudian slide selanjutnya, ini yang paling asik mungkin ya. Selama 1 minggu, apa saja yang saya lakukan? Kan saya tadi udah bilang saya jalan-jalan ya. Jadi ini misalnya ini hasil foto jalan-jalannya. Jadi sekarang contohnya gini, saya misalnya, ini contoh yang paling gampang ya, yang nggak ribet. Saya hari Rabu harus visit klinik di Berlin misalnya. Nah itu saya kasih contoh, kemarin ini saya hari Kamis hari Rabu sampai Kamis di Berlin karena saya harus visit klinik di Charité misalnya ya, itu untuk penyakit yang namanya lupus eritomatosus. Nah, jadi saya untuk bisa datang hari Kamis itu saya harus bikin janji 1 bulan sebelumnya, misalnya dengan orang-orang di klinik, misalnya, saya bisa datang nggak hari Kamis ini? Oh oke, Frau Nyunting silakan. Jadi mereka juga akan nanti nyiapin ruangannya, nyiapin ordnernya, foldernya yang akan saya lihat. Ya, dan kalau saya tahu misalnya tadi saya contoh hari Rabu ya, hari Rabu saya datang, hari Senin itu biasanya saya harus udah persiapan ya. Wah nanti jadi saya lihat data-datanya bagaimana, apa mereka sudah masukin datanya atau enggak, terus bagaimana nanti apa yang saya mau lihat di klinik itu saya udah siapin, misalnya ada catatan, ada notisnya. Terus nanti saya akan ketemu dengan principal investigator-nya, dalam arti itu profesor atau dokter yang mengepalai studi klinis di tempat itu. Nanti saya akan diskusi dengan dia, apa aja misalnya yang saya ada update, apa aja misalnya yang saya harus diskusikan dengan dia. Nah itu saya siapin semua hari Senin. Nah itu, tapi sebelum hari Senin itu, jadi seminggu sebelumnya lagi, saya sudah mengirimkan surat konfirmasi ya. Jadi untuk hari Selasa itu, saya datang hari Selasa itu, saya juga tentunya harus konfirmasi lagi klinik. Oke, saya datang hari Selasa minggu depan. Nah, itu lewat surat yang namanya confirmation letter. Tapi itu istilahnya hari Rabu minggu sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Hari Senin saya persiapan untuk visit. Hari Selasa itu, saya udah mulai jalan nih ke kota yang saya mau visit. Jadi biasa saya naik kereta, jadi hitungannya setengah hari atau lebih dari setengah hari. Jadi hari Selasa itu mungkin paginya saya persiapan sedikit tentang untuk visit saya, kemudian setengah hari berikutnya saya udah jalan ke Berlin. Jadi saya nginep dari hari Selasa ke Rabu di hotel. Ya, kemudian Rabu itu kegiatan saya di klinik. Jadi dari pagi misalnya saya datang ke klinik, pertama-tama ya say hello ke semuanya, halo apa kabar, gimana Bigit, Sinen, ya alles good, ya biasa lah basa-basi gitu kan ya, kan kalau senang ketemu orang pasti bisa ya otomatis gitu ya, terus nanya misalnya bagaimana pasien-pasiennya, ada yang parah nggak sakitnya gitu, oh nggak nih Pro Nyunting alles good gitu, oh, oke, bagus deh, terus gimana dokter-dokter alles good apa segala, ya kita oke Pro Nyunting, oke, sekarang berarti mulai nih kerjaan saya, jadi saya lihat data-data, saya lihat folder-foldernya, dokumen-dokumennya. Oh, ini ada yang terjadi dalam 2 bulan ini, terjadi ini, misalnya. Kemudian saya buka sistemnya, saya lihat, oke, ini udah dimasukin belum semuanya yang udah terjadi ini, misalnya. Kemudian setelah itu perlu waktu yang panjang biasanya, namanya data verifikasi. Kemudian biasanya saya nyempatin di saat-saat di jam-jam terakhir untuk melihat folder ya, ordnernya semua ordner yang berhubungan dengan studi ini misalnya. Jadi saya lihat lagi ordner pasien-pasiennya, kemudian saya lihat lagi ordner studien, apakah semua dokumen-dokumen yang ada di situ tuh benar-benar di file atau enggak. Misalnya kurikulum vitae dari dokter-dokter, terus surat-surat apa istilahnya approval atau genehmigung dari etik komisi apa semuanya, apakah benar-benar ada di file atau enggak, terus apakah semua manual protokol semuanya apa juga ada di file atau enggak. Protokol itu penting banget karena protokol itu menggambarkan studi ini istilahnya prosedur dari seluruh studi ini ya. Jadi dalam protokol itu ada cerita tentang obat ini, kemudian ada cerita tentang pasien inclusion kriteria dari pasien ini, kemudian ada prosedur dari studi klinisnya, kemudian ada statistiknya, dan bagaimana schedule of assessment, apa saja yang harus dilakukan
pasien misalnya pada hari H waktu dia datang ke klinik, jadi protokol itu penting banget. Itu juga harus ada di dalam ordner, dalam file. Kemudian ada juga namanya lab manual. Tentunya hampir seluruh studi itu mereka akan mengumpulkan data labor ya. Jadi dalam bentuk misalnya ambil darah misalnya atau urin misalnya, dan nanti setelah itu di lab seperti hasil labor yang mungkin kalian adik-adik semua atau teman-teman semua udah tahu ya. Jadi itu misalnya ada jumlah berapa misalnya sel darah merahnya, sel darah putih, atau misalnya faktor-faktor yang bisa menentukan oh ini apakah ada inflamasi atau enggak, itu semua juga ada itu hasil-hasil lab itu ya. Atau juga misalnya hasil-hasil dari CT scan, hasil-hasil dari sintigrafi, hasil-hasil itu semua juga harus ada di file ya. Jadi kita akan lihat gitu semuanya oke deh, semua komplit misalnya. Nah, itu hari H-nya, hari visitnya. Saya bilangnya tuh hari visiting. Kemudian itu hari Rabu. Nah, biasanya perusahaan saya itu kita akan Ubernachten lagi sampai hari Kamis misalnya. Jadi hari Kamis itu baru saya pulang ke rumah. Ada beberapa perusahaan misalnya yang mengharuskan monitornya tuh di hari yang sama pulang apa segala gimana. Kalau perusahaan saya itu kebetulan baik ya. Jadi kita boleh misalnya nginap 2 malam, terus nginapnya di hotel juga yang oke. Ini bukan promosi ya. Jadi boleh frustuk juga, dan semua dibayar kantor misalnya kayak gitu. Ya pokoknya oke lah kalau yang di perusahaan saya. Tapi tergantung ya, perusahaan itu jenisnya beda-beda lah. Mungkin kamu ada yang nggak happy di perusahaan saya, happy di perusahaan lain juga ada. Tapi kalau saya sih happy di perusahaan saya sampai hari ini. Oke. Kemudian ya kita udah hampir selesai ya. Yang slide selanjutnya Messi. Saran dan pesan. Oke, saya nggak tahu nih di antara adik-adik semua ada yang mungkin ada benar-benar yang tertarik nih dengan bidang clinical study. Saran dan pesan saya, kalau kalian misalnya saat ini belum selesai dengan bachelor, apa istilahnya, diploma kamu, bachelor kamu atau master kamu, usahakan supaya kamu selesaikan itu dulu semua. Kemudian kalau kamu benar-benar tertarik dengan bidang klinis studi itu banyak perusahaan ya. Jadi perusahaan obat pun, di perusahaan obat pun kalian bisa ngelamar, karena dulu itu banyak perusahaan obat yang punya divisi untuk clinical study juga. Nah, tapi kalau sekarang ini banyak yang akhirnya terpisah, jadi ada perusahaan tersendiri yang memang untuk manage clinical study ini, dalam arti supaya itu lebih objektif ya. Karena perusahaan obat kan yang memproduksi obat. Nah, dia tentunya ingin ada perusahaan lain yang istilahnya mengkontrol nih bagaimana clinical study terhadap obat saya, apakah benar-benar objektif apa enggak. Enggak cuma dia bilang, oh obat saya ini yang nomor 1 deh, kan paling bagus apa segala, itu kan belum tentu begitu juga kan. Nah, jadi dia mungkin akan menyerahkan tugas manajemennya ini monitoring clinical study-nya ke perusahaan lain. Itu misalnya perusahaan saya. Dan itu perusahaan seperti ini banyak ya. Banyaknya menariknya itu banyak dibayar. Misalnya di Munchen tuh banyak banget. Nah, di Nuremberg, di tempat tempat kerja saya itu ada, setahu saya ada 2 perusahaan besar yang bagus juga untuk yang istilahnya yang terkenal sedunia lah untuk clinical study ini. Kemudian termasuk perusahaan saya. Gitu. Kalau kamu benar-benar tertarik, bisa gitu ya untuk memikirkan untuk ke arah sini, karena clinical study itu akan terus berjalan selama ada obat yang akan diproduksi, itu clinical study akan selalu berjalan. Dan pesan selain itu, kamu juga mungkin harus apa istilahnya tahan banting ya, tapi saya rasa sih semua yang udah kerja di Jerman mungkin rata-rata udah tahan banting ya, karena kamu kan di sini kerja dengan orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman tuh apalagi kalau di klinik ya kan, mereka tuh dokter istilahnya, wah saya tahu semuanya gini-gini. Bagaimana kamu sebagai seorang Asia gitu ya, tiba-tiba datang ke klinik, mereka ngeliat gini, ini perlu nyuntik imut ya, gitu ya, bukan imut yang dilihat ya, tapi saya monitor kalian nih, nah istilah gitu. Tapi tetap ramah ya, jadi apa istilahnya, kalau kamu kerja dengan orang lain, kamunya ramah, orang lainnya ramah, mereka akan lebih gampang gitu loh. Maksudnya kalau kamu bilang, oh nih, ini ada yang salah nih, Herr Dokter, sama profesor pun kalau ada yang salah, mereka kan juga manusia ya, mereka bisa bikin salah. Oh, profesor nih ada yang salah nih, gini-gini. Kalau kamu bilangnya dengan sengak, Prof ini kok salah nih, gini-gini, nanti kan mereka mikir, siapa juga loh gitu loh, nyuruh-nyuruh
gue harus benerin gini, lu lagi so pinter. Nah kalau kamu misalnya baik-baik ya ke Prof. Halo Prof, aduh, iya nih Prof, ini kok ada yang lain ya hasilnya nih, gimana nih Prof? Maksudnya apa nih Prof? Gitu. Oh ya Prof Nyunting, maaf nih kita salah nih. Nah, oke, jadi mereka juga dengan senang hati ya, mungkin dengan senang juga kerja sama dengan kita. Jadi intinya seperti itu. Ya kayaknya itu aja sih ya. Kalau adik-adik teman-teman semua di sini ada yang punya ide atau yang mau nanya, bisa lewat Mbak Messi. Jadi langsung. Iya. Udah berapa nih? Aku udah dapat pertanyaan nih banyak banget. Asik. Iya. Kalau gitu, bentar ya. Aku Silakan ya. stop share dulu. Terima kasih Mbak Esa atas presentasinya, menarik banget ya gitu. Selama ini kan dikira kalau misalnya jadi peneliti atau seorang yang kayak kerja di clinical research gitu kan kerjanya mungkin dipikirnya selalu di lab atau di, kalau misalnya seenggaknya di bidang saya selalu di basement gitu ya. Ya. Ternyata emang ada sisi yang lain yang ternyata tuh Mbak Esa juga harus kayak ketemu banyak orang dan kayak bahkan sampai jalan-jalan keluar gitu kan asik banget ya gitu. Jadi mungkin hampir tiap minggu keluar kota kali ya. Iya, aku jadwalnya sekarang tiap minggu keluar kota. Iya. Kecuali kalau sekarang gara-gara COVID ini ya, mungkin akhirnya ada klinik yang bilang, oh Frau Nyunting kamu nggak boleh datang nih, kita lagi Iya, kan, benar. nah itu bisa. Tapi Iya. teorinya setiap minggu. Ya. Iya begitu. Em, aku udah dapat berapa pertanyaan ini, tapi mungkin sebelumnya karena kita juga nggak begitu banyak orang kali ya, mungkin bisa perkenalin satu-satu kali Oh iya, apa yang dari mana, kuliah apa, mungkin pada melakukan biologi semua atau jurusan apa gitu. Aku panggil satu-satu ya. idenya bagus Em, nih. Iya, aku langsung ini yang aku berdasarkan ini ya, Ryan Folge. Yang pertama ada Gabriela Febriana, boleh memperkenalkan diri? Oh ya, halo, nama saya Ella. Saya sekarang studi S3 di Essen. Oh, jurusan? Iya, jurusannya biomedicine. Oh, Tapi Oh iya, pas penelitiannya tuh. tentang autoimmune disease. Mantap. Oh, cool. Ya, terima kasih Ella. Terus selanjutnya kita punya Deana Wijaya, silahkan. Iya, halo, saya Deane dari Erlangen, ngambil studi Bachelor Biologi, terus bakal terusin Master di Erlangen juga, Wih, jurusannya molekular cell biologi. mantap. Terima Oh, kasih Deana. Terus selanjutnya kita punya Rizky Tapiruri, silahkan. Halo, saya Kiki, bisa panggil Kiki aja. Saya kuliah Bachelor Biologi di Erlangen juga. Oh, terima kasih, Kiki. Terus selanjutnya kita ada Syafina Prameswari ya. Kalau aku dari KISEM, aku kuliah Medicine Management semester 1. wah, tahu banyak dong. Iya, terima kasih Syafina. Terus kita punya Ingrid Minata yang terakhir ini. Hai, aku Ingrid dari Erlangen, baru kelar Bachelor Biologi, mau lanjut Master di jurusan Molekuler dan Sel Biologi. Mantap. Terima kasih Ingrid. Terus selanjutnya kita punya Betari Chandra Arahmani. Halo. Iya, halo, namaku Betari. Aku dulu S1 Teknik Industri di Schweinfurt, terus sekarang lanjut Master Pharmaceutical Bioprocessing Engineering di TUM. Terus sambil kerja juga kebetulan di perusahaan biofarma di Celgene atau Bristol Myers Squibb, dan kebetulan di bagian medical affairs, jadi cukup tahu juga tentang clinical trials karena kita juga ngurusin data dari clinical trials juga. Gitu. Makasih. Terima kasih Betari. Terus yang terakhir kita punya Stefanus, mungkin bisa mengenalkan diri. Mikrofonnya rusak, sorry. Nama, oke. Jadi ini Stefanus Tan, lagi mau mulai S2 Lebensmittelchemie di Kanada. Wow, oke, jauh ya. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata emang ini semua pesertanya juga emang ada ininya ya, ada hubungannya dengan bidangnya Mbak Malaysia gitu. Jadi pas banget di sesi ini. Jadi lebih canggih nih taunya. Wah, ini tapi aku yakin sih semua di sini pasti canggih lah. Kalau misalnya nggak canggih udah pulang ke Indonesia mungkin. Betul. Aku bacain pertanyaan-pertanyaan ya. Aduh banyak bentar. Pertama itu dari Betari. Aku mau nanya, bentar. Oh ya, mamaku sudah riset ajuvan untuk kanker payudara dari buah endemis di Indonesia dan komposisinya sudah mendapatkan paten di Indonesia.
Nah, sekarang kan aku sedang belajar tentang pharmaceutical bioprocessing engineering, jadi pengen juga bawa riset mama ke sini. Nah, bagaimanakah prosedur untuk uji preklinis dan uji klinis di Jerman untuk sampel atau zat aktif dari Indonesia? Dan untuk funding bisa cari dari grants mana ya? Apakah DIKTI atau dari funding Uni Eropa? Oke, itu pertanyaan bagus banget ya. Ini maksudnya kamu sebagai institusi atau kamu sebagai per orang nih jadinya? Betari boleh unmute ya? Iya. Jadi sebenarnya sih masih baru per orang gitu, tapi mungkin kalau institusi berarti bawa nama dari kampus kan, kampus kebetulan kampus mamaku yang di Indo gitu, tempat dia kerja kayak gitu. Saya tuh nggak pernah, sayangnya saya belum pernah tuh yang namanya ada dari negara lain, misalnya itu kan kayak seperti uji ada bahan tertentu ya, kamu pengen tahu di Jerman ini bisa masuk apa enggak. Itu mungkin kamu bisa tanya kemana ya? Ke etik komisi ya, atau ke Gesundheitsamt ya, kalau seperti itu ya. Karena yang saya tahu sih biasanya itu suatu institusi, misalnya kayak ada pabrik pabrik obat atau gimana di Indonesia yang produksi. Jadi sebenarnya itu udah jalan maksudnya di Indonesia. Di preklinisnya juga mungkin belum jalan tapi di Indonesia ya. Belum. Masih lagi mau mencari gitu. Jadi kalau buat saya sih mungkin sebaiknya preklinisnya udah jalan di Indonesia. Dan baru nanti setelahnya kalau mau masuk ke kliniknya baru mungkin bisa cari-cari di Jerman. Tapi saya pikir itu mungkin harus institusi ya, karena sepertinya sih untuk preklinis pun itu harus benar-benar ketahuan kalau Wirkstoffnya itu benar-benar udah bekerja misalnya ya. Sebelumnya mungkin udah ada banyak penelitian, ada publikasinya udah banyak misalnya. Saya nggak tahu benar begitu nggak kasusnya. Iya, jadi emang sudah dicoba ke beberapa mencit juga, terus sudah juga dicoba ke beberapa penyakit lain juga kayak gitu sih. Oke. Mungkin itu bisa ditanya jadi gini, kita di Jerman ini kan ada namanya PAI ya, Paul Ehrlich Institute-nya, kamu udah tahu pasti ha. Itu coba bisa tanya ke situ, karena saya juga nggak pernah dapat kasus seperti itu ya, maksudnya dari Indonesia ada yang Wirkstoffnya apa gitu. Tapi itu sebenarnya menarik banget. Saya juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman di Indonesia ya. Jadi tapi saya sampai detik ini belum pernah tahu kalau itu boleh gitu misalnya sama PAI, maksudnya Paul Ehrlich Institute misalnya, karena mereka kan yang menentukan ya apakah safe apa enggak, dan mereka tuh pasti listnya banyak ya, persyaratannya harus gini gitu misalnya baru itu boleh. Dari itu juga mereka akan nanya apakah itu udah diproduksi secara besar atau enggak, atau baru cuman perorangan apa gimana, itu juga nanti akan masuk dalam pertanyaan ke situ. Biasa di Jerman pertama-tama begitu. Tapi ya mungkin bisa ditanya ke PAI gitu ya. Siapa namanya? Chandra. Betari. Mungkin bisa ditanya ke PAI. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Ese. Yo, sama-sama. Terus ada lanjutan pertanyaannya ya. Mungkin aku nggak tahu ini apakah sudah terjawab di jawaban yang pertama. Yaitu secara umum apakah uji klinis ini banyak disponsori oleh perusahaan biofarmasi, atau perbandingannya sama dengan studi-studi yang memang diinisiasi atau disponsori dari Universitas Klinikum? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Jadi gini. Itu dari Betari juga. Oh, Betari juga yang nanya. Oke. Uji klinis ini yang sampai detik ini saya terima, itu biasanya yang sponsor utamanya, yang istilahnya yang pertama kali punya ide untuk uji klinis, itu justru perusahaan obat. Jadi, perusahaan obat itu kan mereka punya nih obat, misalnya contoh ya, salah satu contoh ada obat Krebs misalnya yang udah terbukti bekerja dengan sangat manjur, misalnya di pasien dengan Bruce Krebs ya. Terus ternyata prinsip obat ini dengan Wirkstoffnya apa segala, ternyata kira-kira nih bisa juga efektif untuk pasien dengan lung cancer misalnya, lungen Krebs misalnya. Nah itu pabrik obat tuh biasanya yang punya ide, kita coba yuk, dan itu mungkin sebelum ide ini datang ya, udah ada publikasi misalnya dari dokter-dokter yang mungkin dokter-dokter yang udah puluhan tahun bekerja di bidang Bruce Krebs misalnya atau breast cancer, dan mereka melihat juga kayaknya dengan
dengan fisiologi seperti ini, dengan cara kerjanya obat ini, mungkin dia juga bisa bekerja pada lungen Krebs yang dengan tipe sel yang Krebs yang mungkin agak-agak mirip dengan tipe sel Krebs yang ada di breast cancer. Nah, itu mungkin kita bisa coba nih. Nah, itu biasanya idenya muncul dari pabrik obat dan dokter-dokter misalnya. Jadi mereka tuh biasanya dokter-dokter itu yang udah sering bekerja di bidang Bruce Krebs, misalnya mereka pasti udah sambil tidur pun udah tahu gitu obat ini itu bagus misalnya. Nah, itu biasanya setelah kalau terus pabrik obat juga bilang, oh kita nih ada obat yang misalnya udah terbukti nih di Bruce Krebs bagus, bagaimana kalau kita coba misalnya di lungen Krebs atau di Bruce Krebs, nggak usah jauh-jauh ke lungen Krebs ya, kita coba di Bruce Krebs dengan tipe sel mutasi yang berbeda misalnya. Nah, itu kita coba itu. Nah, itu biasanya akhirnya pabrik obat yang berinisiasi, jadi mereka tuh kalau di bidang kita tuh namanya sponsor. Jadi itu memang uang mereka istilahnya, yang mereka yang membiayai untuk klinis student ini. Dan kalau klinik itu mereka tuh yang istilahnya investigatornya, jadi yang mereka yang meneliti obat ini misalnya. Oh, ada obat dari sponsor dari pabrik obat, dan investigatornya ini yang tugasnya untuk melihat apakah obat ini beneran nggak untuk di pasien tuh benar-benar bisa bekerja atau enggak. Terus bagaimana side effect-nya, safety-nya gimana, keamanannya gimana, efikasinya seperti apa. Jadi itu jalan kerjanya. Nah, tugas perusahaan saya ini kita di tengah ya. Jadi kita yang dapat off track, dapat tugas dari sponsor misalnya, oh kita punya obat ini tolong bisa nggak kalian manage klinis studiennya untuk klinik-klinik ini. Nah, misalnya klinik-klinik ini juga yang udah terkenal, misalnya mereka tuh yang udah sentrumnya untuk Bruce Krebs, misalnya sentrumnya breast cancer di Jerman misalnya. Nah, jadi tugas kita tuh yang akhirnya mengurus izin studinya, terus untuk mengurus dari awal ya, dari izin studinya, boleh apa enggak studi ini dilaksanakan, terus nanti mengurus pokoknya mengurus manajemennya lah pada intinya, untuk melihat berapa klinik misalnya ikut serta dalam uji ini, dan tiap klinik misalnya berapa pasien yang mereka rekrut misalnya untuk studi klinik ini, terus nanti kita yang monitor klinis studinya dan sebagainya. Jadi itu cara kerjanya kalau di bidang kita. Jadi kalau grant untuk klinik itu biasanya saya nggak tahu, karena ini kan udah obat ya istilahnya ya, bukan suatu. Kalau workshop itu beda ya, mungkin workshop itu agak beda, tapi kalau obat itu biasanya udah dari pabrik obat tertentu yang udah tahu, oh ini ada obat kita ini untuk uji klinik misalnya, seperti itu. Gimana nih, pertanyaan udah kejawab? Iya, sudah. Terima kasih banyak, Mbak Esa. Oh. Oke. Terus pertanyaan terakhir sebelum kita ganti spektrum, kalau ternyata efek samping dari uji klinis ternyata sangat berbahaya, bagaimana tanggung jawab dari klinik-klinik atau perusahaan-perusahaan terhadap pasien selama hidupnya? Ini juga pertanyaan paling bagus. Itu semuanya Betari itu, Betari tahu banyak nih. Jadi gini, seperti saya bilang dari awal tadi, yang namanya uji klinik itu yang paling utama, itu yang paling penting. Uji klinik itu bukan dokter, bukan kita yang monitor, bukan pabrik obat, tapi pasien itu yang benar-benar paling penting dalam satu uji klinik. Ini juga ada sejarahnya ya, kalau masih ada waktu nih, berapa menit lagi nih? Masih ada 8 menit sampai 8 menit. Oke, kalau nggak banyak menit. Sorry, 18 sebenarnya, 18. Oh, 18 menit. Oke. Kenapa bisa ada uji klinis ini penting ya? Penting dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Mengapa seperti itu? Kita tahu ya, di Jerman ini pernah ada cerita yang cukup kelam ya, masa lalu lah istilahnya, di masa sebelum Perang Dunia Kedua, di mana ada beberapa tahanan-tahanan politik atau tahanan-tahanan yang mungkin kalian tahu di zaman kamp konsentrasi misalnya. Nah, mereka itu dijadikan uji coba klinis ya istilahnya untuk zaman dulu ya. Jadi untuk uji coba obat apa segala itu istilahnya diuji coba ke tahanan misalnya, tahanan, dan mereka tuh mengalami hal-hal yang luar biasa
sadis ya atau kejam ya istilahnya ya. Mereka dicoba klinik. Bayangin kamu mau nggak misalnya kita sehat-sehat ini terus nanti kamu saya suntik dengan antraks misalnya, nanti habis itu saya kasih obat lihat benar. Nah, itu kan benar-benar kekejaman yang luar biasa ya istilahnya. Nah, itu cerita sejarahnya dari situ. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, nah istilahnya ada konsensus sedunia ini yang kita berusaha supaya itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau ada uji klinis itu benar-benar harus subjek atau pasiennya itu yang harus menentukan apa dia mau apa enggak. Kalau dia nggak mau pun dia bilang, saya nggak mau lanjut nih di uji klinik ini, saya mau stop. Oke, kita nggak bisa paksa dia, dan dokter-dokter juga nggak boleh misalnya memaksa atau istilahnya, ini tinggal sebentar lagi nih, tinggal 2 bulan lagi nih, nggak, saya nggak mau. Itu berarti kita harus menghormati keputusan pasien itu. Jadi istilahnya safety, keamanan pasien tuh yang paling penting, dan juga harus ada benefit buat pasien itu gitu. Jadi bukan benefitnya bukan pabrik obat, bukan kita, bukan dokter, tapi pasien itu. Jadi istilahnya gini, kalau pasien misalnya yang saya bilang di awal tadi dia misalnya gatal-gatal, misalnya sesak napas, dia dengan hal yang kecil itu pun kalau dia merasa dia nggak mau lanjut studi klinis, dia bisa datang misalnya ke dokternya terus dia bilang, dok, saya nggak mau lanjut lagi nih uji klinis ini. Oke, artinya pasien itu sebelum ikut uji klinis itu mereka harus menandatangani namanya informed consent ya. Jadi mereka tuh harus tahu persis studi klinis ini seperti apa jalannya, apa aja yang akan dilakukan untuk mereka, dan setiap saat kalau mereka nggak mau lanjut itu mereka istilahnya bisa menarik informed consent-nya kembali gitu. Istilahnya saya nggak mau lagi lanjut di studi ini. Jadi kalau efek samping itu bahkan yang kecil-kecil itu pun yang misalnya pasien gatal-gatal lah apa segala, terus dia sendiri bilang, saya nggak mau lanjut nih, kayaknya saya nggak full dengan studi ini. Dia bisa menarik diri, udah nggak lanjut lagi di studi ini, itu boleh. Atau misalnya ada pasien dengan efek samping yang berat ya. Jadi kita punya istilahnya namanya serious adverse events ya. Jadi itu yang benar-benar serius misalnya. Jadi misalnya pasien tuh meninggal atau masuk rumah sakit misalnya, atau berbahaya untuk kejiwaannya, atau misalnya dia hamil melahirkan anak cacat misalnya, itu yang udah serius banget. Nah, itu biasanya kalau udah sampai segitu, sampai tahap itu pastinya akan dilaporkan ya ke kita, juga akan dilaporkan ke etik komisi, untuk kasus-kasus tertentu akan dilaporkan ke etik komisi, dan akan tentunya nyampe juga ke pabrik obat ya. Nah, itu biasanya akan dilihat. Kalau misalnya serious adverse events-nya itu makin lama makin banyak, dan tipenya yang sama terus ya, misalnya obat ini kok banyak pasien tuh serangan jantung misalnya, dan itu serangan jantung sampai masuk rumah sakit. Nah, itu pabrik obat tuh harus cepat mungkin mengambil keputusan, bisa jadi di stop istilahnya di stop uji klinisnya, karena misalnya mereka lihat, wah ini berbahaya untuk pasien ini, kita nggak mau dong istilahnya hanya demi obat ini terus harus pasien menderita atau malah meninggal misalnya. Nah, itu sponsor akan dengan cepat dan sadar untuk menarik atau menghentikan uji klinis itu. Dan uji klinis itu nggak cuma sponsor yang bisa menghentikan, dokter-dokter pun bisa, misalnya karena dokter-dokter yang mengamati, oke, ini kayaknya nggak oke nih, terus dokter-dokter mungkin bisa lapor ke sponsor, kita kayaknya ini nggak, ini untuk safety kita selesaiin aja deh gini untuk pasiennya misalnya, atau dokter juga ngambil keputusan untuk pasien klinik saya nggak mau nih lanjut lagi misalnya, dia juga bisa ngomong misalnya ke sponsor. Jadi itu benar-benar buat kita tuh yang namanya safety pasien tuh yang nomor 1 lah istilahnya, benefitnya juga nomor 1. Jadi kalian tuh jangan takut misalnya ada cerita-cerita misalnya, kadang-kadang saya baca ya, wah ini ada uji klinis kok ke orang-orang nih, kok orang-orang misalnya masih harus disuntik COVID. ini pemaksaan, ini namanya manusia dijadikan uji klinis. Nah, itu benar-benar yang mau ikut uji klinis harus ditanya, benar nggak kalian mau ikut? Kan bisa aja saya nggak mau, kalau nggak boleh gitu. Jadi kita sangat istilahnya ngikutin sekali ini istilahnya good clinical practice, terus ada yang istilahnya satu konsensus namanya ICHGCP ya. Jadi itu International Council on Harmonization misalnya. Jadi itu yang paling penting, itu yang dari suatu uji klinis ya, dan itu juga ada good clinical practice di situ. Jadi
kalau ada uji klinis tuh nggak usah takut misalnya itu manusia dijadikan percobaan, itu enggak. Karena pasien menentukan saya mau apa enggak di studi ini. Kalau nggak mau ya kita nggak bisa paksa misalnya. Dan itu banyak, maksudnya pasien-pasien yang dari awalnya oke, mau gitu, tengah-tengahnya saya nggak mau gini, udah gitu. Dan tapi mungkin kita harus tahu ya banyak obat-obat sekarang ini yang Wirkstoffnya, yang apa istilahnya uji ininya bahan obatnya itu benar-benar bagus. Jadi misalnya dulu tuh yang obat regenerasi dulu misalnya efek sampingnya banyak. Nah, obat-obat yang sekarang nih udah efek sampingnya misalnya udah seminimal mungkin, itu juga bisa ketahuan seperti itu karena lewat uji-uji klinis yang panjang ya. Nah, itu biasanya kalau di pasien-pasien Krebs itu, pasien kanker, mereka kan juga udah pikir, hidup saya juga udah tinggal 6 bulan ini ya gimana ya, terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dengan dokter, oke deh, saya ikut deh uji klinis, siapa tahu bisa memperpanjang umur saya, misalnya gitu. Itu banyak juga kasus kayak gitu. Dan beberapa obat memang terbukti sih memperpanjang umur pasien Krebs itu ya. Saya dulu pernah dapat studi glioblastoma ya, itu Krebs di otak ya, itu Itu yang mainan aku juga itu glioblastoma. Iya tuh, itu pasti mati semua tuh kan, meninggal semua kan ya, entah cepat atau lambat gitu loh. Nah itu saya dulu pernah dapat obat ya, yang benar-benar akhirnya memperpanjang. Emang akhirnya meninggal juga, sedih juga sih, meninggal juga semua pasiennya. Tapi mereka setidaknya bisa dapat waktu setahun lebih ya untuk ya bisa. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita dapat pasien glioblastoma juga, kadang-kadang juga susternya tuh udah bilang, aduh kayak dia juga sebenarnya udah nggak lama lagi, tinggal lagi, kenapa sih harus dibikin menderita kayak gitu? Cuman ya gimana ya, kayak nggak mungkin kan kita membiarkan pasien aja begitu aja gitu kan? Ya, benar. Glioblastoma itu yang paling parah sih. Iya, memang. Glioblastoma yang dapat obat yang dulu saya uji coba lumayan tuh, mereka bisa setahun lebih ya. Tapi ya glioblastoma ya, kita nggak bisa perpanjang lama-lama. Mungkin yang sekarang ini generasi obat sekarang udah lebih panjang lagi ya, saya nggak tahu. Tapi dulu tuh bisa sih pasien tuh bisa sampai 1,5 tahun, 2 tahun gitu overlap. Iya sih. Glioblastoma gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu ini ya pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, karena waktunya juga sebentar lagi udah mau selesai. Ada pertanyaan dari Syafina sama Ingrid, dua-duanya lumayan mirip ya gitu. Jadi kalau dari Syafina, aku sangat tertarik dalam bidang uji klinis, tapi aku nggak yakin education background-ku memenuhi untuk berkecimpung dalam bidang ini. Sebenarnya education background apa yang jadi requirement untuk bekerja dalam bidang ini? Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, apakah ada skill-skill tertentu yang bisa dilatih atau didapatkan selama masih kuliah di bidang biologi yang relevan untuk memulai kerja di bidang uji klinis sebagai fresh graduate? Agak mirip ya, itu lebih ininya. Terus Mbak Esa boleh menjawab. Aku mau ke toilet sebentar, aku balik lagi. Ya boleh. Nggak dihukum tuh Messi. Iya, silakan. Oke. Pertanyaan pertama ya tentang background pendidikan ya. Ini saya agak lupa bilang mungkin di tengah-tengah presentasi. Jadi sebenarnya gini, background pendidikan kamu itu menariknya dulu waktu saya baru mulai kerja di bidang ini, itu ada tuh yang namanya senior saya tuh malah studinya geologi misalnya, atau misalnya di sini ada yang teknik industri ya, itu juga mungkin bisa ya kalau kalian tertarik, kenapa enggak gitu. Kemudian yang penting adalah background studinya apa. Jadi kalau kamu misalnya udah pernah belajar biologi atau hal yang life science, atau di sini ada kimia atau ada apa lagi yang di adik-adik ini, tadi nggak ingin semua, pokoknya masih ada hubungan dengan Gesundheit, life science, biologi, itu mungkin agak lebih gampang buat kamu ya, tapi bukan berarti terus yang dari bidang lain itu juga jadi lebih susah atau gimana, tapi buat kalian tuh akan lebih gampang. Kemudian di Jerman ini ada institusi atau akademi yang memang mengajarkan apa istilahnya ya, untuk bidang ini, untuk clinical study itu ada. Misalnya Parexel di Berlin, namanya Parexel, kalau kamu bisa Google, itu mereka menyediakan kursus atau Fortbildung ya, atau Ausbildung ya, untuk clinical student. Jadi di situ kamu belajar mungkin antara 6 bulan sampai setahun untuk clinical student, dan setelah itu kamu bisa gitu loh melamar ke perusahaan-perusahaan obat, atau Parexel sendiri juga mereka
kalau nggak salah punya itu apa namanya clinician student itu. Jadi entah kamu juga kerja di Parexel juga bisa atau melamar ke perusahaan lain itu ada. Jadi sepertinya banyak sih bukan banyak, ada beberapa memang akademi yang ada Ausbildung atau Fortbildung untuk clinician student ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau apa yang kamu harus persiapkan kalau kamu sekarang master apa segala ya? Persiapannya tuh mungkin lebih banyak ke praktek ya. Kalau kamu cuma dengar teori ini, misalnya saya ngomong saat ini, mungkin kalian juga mikir, oh banyak banget sih, nggak ngerti semuanya, apa yang harus jelas-jelas dikerjain tuh kamu nggak ngerti pastinya. Saya juga dulu nggak ngerti apa yang harus dikerjain. Biasanya sih lebih bagus kalau kamu bisa mulai sebagai Hiwi ya, apa istilahnya, student health crafts ya. Jadi kalau kamu dulu tuh zaman saya waktu baru mulai ini, di perusahaan saya tuh mereka banyak tuh yang student ngerekrut, yang kerjaannya mungkin simple aja sih. Jadi untuk nyocokin data apa segala itu kamu bisa mulai dari situ, atau mulai yang kayak saya itu yang misalnya fotokopi apa segala scanning apa gitu-gitu itu kamu bisa. Nah, ini penting mulai dari awal karena bidang clinician student itu bisa sih kamu di tengah-tengah loncat, misalnya kalau misalnya kamu udah ikut Ausbildung misalnya, itu kamu mungkin bisa, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang paling kecil ya, yang simple sederhana, tapi yang kalau kamu nggak pernah ngerjain terus kamu bingung gitu. Jadi saya misalnya punya nih yang posisi yang misal administrative assistant atau yang proyek associate misalnya, terus mereka bilang, aduh saya nggak ngerti nih, ini kerjaan ini perlu waktu banyak banget deh. Nah, kalau saya nggak ngalamin pernah kerja seperti itu kan, saya juga mikir kenapa juga lama, ini kan cuma bikin tabel apa data apa segala. Tapi karena saya pernah kerja seperti dia, saya jadi tahu, oh iya nih kalau bikin tabel ini memang susah, ini memang perlu waktu yang lama apa segala. Jadi saran saya, kamu mungkin bisa mulai dari sekarang, tapi nggak tahu kalau kalian kerja di Erlangen, mungkin perusahaan ini ada di Nuremberg misalnya, atau kalau kamu tinggal di München, nah itu München lebih gampang lagi, banyak banget perusahaan di München. Kamu bisa misalnya magang sebagai Hiwi misalnya, atau kalau mereka mau ya, saya nggak tahu juga sekarang bagaimana perusahaan-perusahaan ini merekrut orang-orangnya. Yang pertama misalnya kamu kerja seminggu sekali, 2 minggu, seminggu 2 kali misalnya, yang simpel-simpel itu. Nanti kalau kamu udah pikir, oh saya seneng nih, ternyata kan nggak semuanya juga mungkin akhirnya suka ya, misalnya dengan clinician student, kita nggak tahu ya, saya pengen tapi ujung-ujungnya saya nggak suka, itu juga bisa jadi. Nah, itu kamu mulai dari situ, tanya-tanya perusahaan itu, mungkin bisa dilihat kalau kamu searching di Google clinical trial assistant misalnya, nah itu pekerjaan yang seperti itu. Atau kalau mau lihat lagi student health crafts di perusahaan clinical research organization atau di bidang clinical trials. Nah, itu kamu bisa search itu, bisa mulai dari situ. Kalau teori-teori agak susah ya, soalnya teori itu kalau kadang-kadang antara teori dan aplikasinya di lapangan beda banget. Jadi sampai kamu dalam posisi senior pun, manajer pun, kadang-kadang di bidang aku ini kamu harus ada hal yang kamu harus belajar gitu, karena ada orang lain yang juga tahu mungkin lebih banyak dari kamu, punya pengalaman lebih banyak dari kamu, itu bisa. Mudah-mudahan ngejawab pertanyaannya ya. Bagaimana Ingrid dan Safina, puas dengan jawabannya? Sip, kalau begitu. Wah, terima kasih banget loh untuk sesi hari ini, Mbak Ese, sangat informatif ya gitu. Jadi partisipan-partisipan ini yang kebetulan juga berkecimpung di bidang yang sama, semoga bisa membawa hal positif ya dari sesi ini gitu. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang udah hari ini ikut gitu. Jadi abis ini acaranya kita akan balik ke main room untuk penutupan. Jadi tolong kalau misalnya ntar kalian leave room, jangan leave meeting ya, tapi leave breakout room. Dan setelah itu kita akan menunggu teman-teman kita yang lain dari breakout room lain, dan abis itu akan ada penutupan dari sesi kita. Kalau begitu aku tutup sesi ini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai ketemu di ruang utama ya. Terima kasih. Messi, ya. Mau nanya, ini otomatis whiter-lighten atau enggak? Jadi harus klik di bawah leave room, terus habis itu leave breakout room. Jangan leave meeting ya. Oke. Ya. Dadah. Sampai ketemu. Ketinggalan aku tanyain,
kira-kira